Sebuah bis antar kota meluncur dengan kecepatan sedang, membelah perkebunan karet baris demi baris. Tampak cantik, seperti terbukanya lembar demi lembar sebuah buku. Selepas baris terakhir, pemandangan kebun karet itu berlari ke belakang. Berganti latar menjadi deretan perumahan aneka rupa. Sudah hampir 2 jam perjalanan, entah berapa jam lagi bis itu akan berhenti dan menurunkan semua penumpang, termasuk dirinya. Anggrek mengucek-ngucek kedua mata. Kepalanya terasa sedikit oleng. Ia pandang sekeliling, bis tumpangannya masih melaju ringan. Di sebelahnya, seorang wanita tampak seumuran dirinya tengah memijit-mijit kening sembari mengoles-oleskan minyak angin aromaterapi. Tampaknya wanita itu sedikit merasa mabuk perjalanan. Anggrek menyelusupkan tangan. Di sakunya ada beberapa permen jahe yang dibelinya dari pedagang asongan yang tadi memelas. Ia ambil beberapa, lalu menawari rekan seperjalanannya itu. Wanita itu tersentak saat Anggrek menawarinya permen. Tak menyangka. Lumayan, biar segeran, ucap Anggrek. Diiringi senyum lembut. Wajahnya masih sedikit kuyu karena baru terbangun. Iya, terima kasih. Wanita itu meraih permen yang disodorkan Anggrek. Turun di terminal juga. Wanita itu lalu memberanikan diri bertanya. Iya mbak. Panggil saja aku Jasmine. Wanita itu memperkenalkan diri. Iya mbak. Jasmine, saya Anggrek. Mengetahui nama Anggrek, wajah Jasmine berbinar. Wow, sama-sama nama bunga ya. Kebetulan sekali, ujar gadis yang bernama Jasmine itu sembari masih memijat-mijat kening. 1 biji permen yang tadi diberi Anggrek sudah dihisapnya. Anggrek tersenyum. Untuk gadis sependiam dirinya, hanya itu yang bisa dilakukannya saat bertemu orang asing. Oh iya, ngomong-ngomong, ada perlu apa Anggrek ke kota ini? Jasmine melepaskan earphone yang sejak tadi setia menemani perjalanannya. Ia memilih untuk berbincang dengan teman satu seatnya. Saya mau kerja. Anggrek tak jujur menjawab. Ada semacam keraguan untuk terbuka dan langsung mengutarakan tujuannya, apalagi kepada orang asing. Jasmine mengangguk-angguk mengerti. Oh, memangnya mau nyari kerja apa? Anggrek menelan ludah. Ia harus berbohong lagi. Begitulah, dusta selalu membawa teman dusta yang lain. Sedapatnya saja mbak. Anggrek tak berani menatap Jasmine langsung, tanda jika ada kepura-puraan yang disimpannya. Jasmine geram. Ia tepuk paha Anggrek pelan. Sudah aku bilang panggil saja Jasmine. Anggrek tergagap, lalu menyeringai malu. Iya, maaf. Jasmine mulai terlihat lebih segar. Sepertinya mabuk perjalanannya berhasil terusir. Kolaborasi minyak angin di luar dan permen jahe dari dalam berhasil meredakan pusingnya. Ngomong-ngomong, kamu sudah ada kontrakan? Jasmine terus-menerus meluncurkan pertanyaan. Anggrek menggeleng. Jangankan mencari kontrakan, terminal pun belum diinjaknya. Kebetulan, mamaku juragan kos-kosan. Kalau kamu berminat, nanti aku minta sama mama biar dicarikan kontrakan yang paling nyaman. Gimana? Anggrek terdiam. Matanya diangkat ke atas. Ia sedang mempertimbangkan tawaran Jasmine. Apa semua orang di kota ini seperti Jasmine? Baru berkenalan beberapa menit, langsung menawarkan sesuatu. Begitu tersirat di benak Anggrek. Hei! Anggrek tergagap. Jasmine mengagetkannya. Jadi gimana? Jasmine menatap Anggrek dengan tatapan bulat sempurna, seolah-olah menjanjikan kenyamanan dan keistimewaan di kontrakan mamanya. Saya pikir-pikir lagi nanti ya, pinta Anggrek. Ia masih belum berani menentukan sikap. Sama halnya, ia belum berani menyebut nama Jasmine dengan bulat. Oke deh. Tapi kalau nanti kamu udah berminat, ini nomor HP aku. Jasmine menuliskan kombinasi nomor-nomor di secari kertas, lalu menyerahkannya pada Anggrek. Anggrek menerimanya sambil agak menganggukkan kepala, persis seperti saat ia menawarkan permen jahe tadi. Percakapan mereka berlanjut, melebar, membelok ke sembarang arah. Sepertinya Jasmine cocok dengan Anggrek. Jasmine adalah perempuan yang gemar bercerita, dan Anggrek adalah pendengar yang perhatian. Jadi, kamu punya teman namanya Mawar? Jasmine riang memastikan cerita Anggrek. Anggrek mengangguk. Ya, teman ngobrol saja. Dia anak SD sih. Balasnya tersipu. Wah, berarti
Aku harus nyari teman yang namanya Puspa ya. Hihi. Jasmine terkekeh dibarengi tawa pelan anggrek. Sekalian aja Flora mbak. Jasmine, biar semua bunga masuk. Sekalian sama pohonnya. Hehe. Anggrek menimpali candaan Jasmine. Keduanya tertawa makin riang. Enak juga ya ngobrol sama kamu. Kayaknya kita harus sering ketemu deh, tutur Jasmine dengan senyum cerianya yang lebar. Iya ya, oke deh, insya Allah kita bakalan ketemu lagi. Tanpa terasa, bis yang mengantar mereka telah tiba di tujuan terakhir, terminal kota. Semua penumpang termasuk pengemudi dan kondektur turun, tak terkecuali Anggrek dan Jasmine. Kedua pemilik nama bunga itu harus berpisah. Makasih ya Anggrek, nanti ketemu lagi, pekik Jasmine melambai. Dibalas lambaian yang sama oleh Anggrek. Iya mbak, sama-sama. Mendengarnya, Jasmine melotot menunjukkan kepatangan pada Anggrek. Jangan panggil mbak, woi. Anggrek hanya tertawa lalu berlari kecil menjauh, pura-pura kabur. Jasmine baru saja sampai di tempat yang dijanjikan untuk dijemput, dan dia sudah mendapati teman yang menjemputnya di sana. Sudah menunggu. Hai. Pemuda itu, lelaki yang menunggunya tersenyum tipis, menyerahkan helm bergambar boneka biru di pinggir kiri kanannya. Udah nunggu lama ya? Logat Jasmine lembut. Lumayan. Bagaimana perjalanannya? Bagaimana di bis? Perjalanannya lancar. Di bis juga menyenangkan. Agak mabuk sih. Jasmine mantap menjawab. Dia juga menceritakan perihal teman seperjalanan yang pertama kali bertemu dengannya, tapi bisa sangat cocok sekali berbincang dan bercanda. Pria itu hanya sesekali menyahut, menimpali cerita Jasmine. Dia memang pria yang tak suka banyak bicara, terlebih dia sedang kurang jam tidur. Dia mendapat giliran shift malam, dan dia harus segera pulang untuk kembali beristirahat. Jika saja Mama Jasmine tidak minta tolong padanya, mungkin sejak tadi dia sudah pulas tertidur. Tugasnya jaga malam di rumah sakit dengan pasien rawat inap yang lumayan banyak, sangat membuatnya lelah. Apalagi jumlah pasien memang tak sebanding dengan jumlah tenaga medis yang siap. Ya, dia seorang perawat di rumah sakit. Belum lama ini, dia baru ditugaskan dari rumah sakit lama tempatnya bekerja. Dia adalah Alvan. Hei! Alvan terhenyak. Sebuah lubang jalan mencegat. Sedikit lagi terinjak roda depan kuda besi yang dikendarainya. Alvan segera membanting handle ke sembarang sisi, berusaha melewati lubang yang menganga di badan jalan, dan berhasil. Motornya meliuk gesit. Jika saja Jasmine tidak menyadarkan, sudah pasti sepeda motor itu akan menghantam cekungan rusak jalanan itu. Kamu kenapa, Mas? Mengantuk? Tanya Jasmine cemas. Iya, maaf Jasmine. Aku kerja malam, baru istirahat sebentar. Tapi tadi mamamu menelepon minta tolong. Alvan mengerjap-ngerjap pandangan sambil menggoyang-goyangkan kepala. Aduh, padahal bilang aja nggak bisa mas. Aku bisa cari angkot kok. Nggak apa-apa Jasmine. Aku nggak enak kalau menolak minta tolong mama kamu. Kalian sudah sangat baik kepadaku. Aku akan selalu berusaha membantu kalian sebisaku. Jasmine tersipu. Ia senang Alvan berkata demikian. Memanglah keakraban Alvan dan keluarga Jasmine sudah sangat dekat meski baru beberapa bulan saja. Keluarga Jasmine sangat senang dengan kehadiran Alvan. Bagi mereka, pria itu bukan hanya sekedar penyewa rumah kontrakan saja. Alvan sudah dianggapnya bagian dari keluarga mereka. Jasmine pun berpikir sama. Alvan bukan hanya teman baginya. Jasmine selalu ingin bertambah dekat dengan Alvan setiap harinya. Oh iya, aku ada permen jahe nih. Biar Mas Alvan gak oleng. Setengah cemas, Jasmine menyuapkan satu biji permen jahe ke mulut Alvan. Permen yang diberi Anggrek di bis saat perjalanan tadi. Alvan mengangguk berterima kasih. Mereka melanjutkan perjalanan. Sejatinya tidak ada yang tahu kecuali dirinya sendiri. Dia kehilangan fokus berkendara bukan hanya karena mengantuk, tetapi karena memikirkan Anggrek. Rasa bersalah dan kecewa terus membayanginya sejak hari itu. Hari di mana Anggrek menghubunginya dari lobi rumah sakit lama. Semenjak itu, Alvan tak pernah lagi berhasil menghubungi Anggrek. Anggrek sudah benar-benar menutup diri darinya. Alvan masih mengisap permen jahe di mulutnya. Permen jahe dari Jasmine yang diterimanya dari Anggrek.